Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkau boleh memberkati kami. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena berkat kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-13, ayat yang ke-4, hingga ayatnya yang ke-7. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kisah firman Tuhan yang kita baca hari ini berbicara tentang perjalanan misi para hamba Tuhan dalam pelayanan, di mana Saulus dan Barnabas pergi ke pulau Siprus karena ada satu permintaan dari seorang gubernur di mana dia ingin dan rindu mendengar firman Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan perjalanan pelayanan ini membawa mereka untuk datang ke pelayanan ini ya, menjumpai orang-orang yang rindu mendengar firman Allah. Nah, perjalanan yang panjang memang mereka lalui. Untuk apa? Untuk Injil bisa diberitakan. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Kemarin kami dalam perjalanan ya dari Semarang untuk menuju ke Pulau Rote. Itu satu perjalanan yang cukup panjang ya, dari jalur darat. Saya berangkat dari rumah, kemudian naik pesawat ya, transit di Bali, kemudian lanjut ke Kupang ya. Kemudian dari Kupang kami istirahat makan siang sejenak, kemudian melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Pulau Rote ya dengan kapal laut. Bersyukur sekali kemarin itu perjalanannya lancar ya. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah mendoakan perjalanan kami. Nah, waktu berangkat itu seling kapal tuh mulai dipasang ya ke beberapa kendaraan. Kami udah terpikir, wah kenapa nih tumben-tumbennya ada seling kapal yang diikatkan. Nah, ternyata dari minggu yang lalu begitu ya, dalam perjalanan pelayaran itu angin dan ombak itu cukup besar dan kencang. Sehingga waktu mereka pasang, saya sudah sempat curiga nih, ada apa ini gitu ya. Tapi dalam perjalanan kami melewati Puku Afu ya, satu pertemuan arus ya dari Laut Indonesia, Laut Australia. Itu puji Tuhan kemarin tenang sekali ya, itu luar biasa. Waktu perjalanan misi kami yang kedua lalu, itu ngeri sekali ya, di dalam tuh kayak kita digoncang begitu ya, seperti air dalam botol yang dikocok seperti itu. Rasanya itu nggak mampu untuk melewatinya, tapi bersyukur semua bisa dijalani. Kami tiba dengan selamat di Pulau Rote ya malam, dan kemudian sampai di pulau ini. Nah, kerinduannya sama Bapak Ibu Saudara untuk memberitakan Injil ya, untuk membagikan berkat firman Tuhan, dan tentunya kita juga bisa dikuatkan, disegarkan kembali dalam melihat satu pekerjaan pelayanan. Jadi
pelayanan misi itu selain kita membagi berkat melalui firman Tuhan begitu ya, melalui apa yang Tuhan titipkan dalam pekerjaannya, kita juga disegarkan kembali ketika kita melihat rekan-rekan hamba Tuhan di daerah, melihat jemaat yang antusias untuk belajar firman, mereka yang rindu untuk makin kenal dengan Tuhan. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ini satu pekerjaan yang besar, satu pekerjaan yang luar biasa. Nah, namun kita perlu menyadari dalam perjalanannya ada saja tantangan, ya, halangan, rintangan yang dimana hal ini bisa terjadi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sebagaimana perjalanan Saulus, Barnabas ya dalam pelayanannya, kami juga merenungkan, iya ya, mereka dulu mungkin nggak semudah sekarang ya. Sekarang dengan fasilitas yang ada itu jauh lebih mudah untuk kita pergi memberitakan Injil bahkan sampai ke pelosok negeri begitu. Tapi zaman dulu tidak demikian ya. Mungkin mereka juga sebagian jalan kaki. Kalaupun mereka menggunakan alur pelayaran ya, tantangannya luar biasa. Nah, kami merasakan ya, kami belum merasakan yang tantangan sebesar itu begitu. Tapi kami bisa membayangkan betapa beratnya medan perjalanan para hamba-hamba Tuhan yang terdahulu dalam melayani. Dan mungkin kalau seminggu, 2 minggu belum begitu terasa. Bagaimana dengan mereka yang tinggal di daerah seperti ini? Ini sesuatu hal yang menurut saya luar biasa. Mereka bisa bertahan, tetap setia di tengah situasi kondisi yang luar biasa. Situasinya di tempat ini gersang sekali ya, panas luar biasa. Sudah beberapa waktu tidak ada hujan ya. Bapak Ibu bisa bayangkan Indonesia Timur tanpa hujan begitu ya, gersang. Nah, unik di Rote ini bukan tanah yang berbatu ya. Kalau di Jawa itu kan tanah ada batunya ya normal. Kalau di sini enggak, di sini adalah batu yang bertanah. Jadi tanahnya sedikit sekali ya. Di bawah itu batu karang yang banyak sekali. Nah, di beberapa tempat yang kita nanti akan kunjungi itu batu semua itu saudara ya, batu-batu karang begitu ya. Memang dulu ada cerita, ini cerita begitu ya. Ini adalah batu yang muncul gitu ya. Jadi dari batu karang yang kemudian dihuni oleh banyak orang. Ya itu cerita saja. Tetapi kalau kita melihat fenomenanya begitu. Bahkan air laut itu boleh dikatakan ya di beberapa tempat itu lebih tinggi dari daratan. Nah, ini luar biasanya. Ini kan pulau terluar ya, terselatan di Indonesia, yang dikit saja itu kita sudah Australia begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini satu tantangan perjalanan pelayanan. Kenapa pergi ya? Karena Injil perlu diberitakan dan ada banyak orang yang rindu mendengar berita sukacita ini. Terus dukung di dalam doa untuk perjalanan misi ini, sehingga perjalanan misi ini boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati pelayanan, juga doakan tim yang melayani. Hari ini kami akan berkoordinasi untuk persiapan pelayanan besok dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tetap semangat ya di dalam melihat pekerjaan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan, bisa mendukung dalam doa ya, terlibat mendoakan, itu sesuatu hal yang luar biasa, sehingga pekerjaan Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan terus bekerja, berkarya melalui firman yang juga boleh menggerakkan kami untuk kami juga belajar peduli, belajar mengerti isi hati Tuhan, untuk kami juga pergi untuk memberitakan Injil. Pakailah setiap kami dimanapun berada, untuk kami juga boleh memberitakan Injil. Di mana Tuhan tempatkan kami, biarlah kami juga boleh melakukannya. Tuhan, ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.